Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Durensawit, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan ludes terbakar. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Api menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain. Terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui, karena kami simpang siur apakah api dari tengah atau dari pinggir. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah truk milik unit pengelola kepegawaian Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang sudah tak terpakai terbakar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta. Diduga kobaran api berasal dari sampah yang berada di dalam truk. Kepulan asap disertai kobaran api membakar truk milik unit pengelola kepegawaian Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang sudah tak terpakai di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Salah satu satpam mengalami luka di bagian tangan saat melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Diduga kebakaran berasal dari sampah yang berada di dalam truk dan menjalar ke truk lainnya. Sampah yang ada di besi itu di dalam kontainer, terus merembet, ngegesek, timbul api, percikan api, terus kita udah berupaya semaksimal mungkin dengan memadamkan api menggunakan air. Seadanya. Jadi pemadaman seadanya. Karena api sudah membesar, hanya saya telepon ke Damkar Sektor 6 Kalideres. Api berhasil dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Kalideres yang diterjunkan ke lokasi. Sementara tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga tidak menguasai medan, sebuah minibus terjun ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami patah tulang. Sebuah minibus terjun ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Petugas gabungan dari kepolisian dan relawan berupaya mengevakuasi sejumlah korban. Sebagian besar mengalami cedera pada tulang sehingga petugas terpaksa menggunakan tandu untuk membawa ke atas. Menurut keterangan warga, mobil terjun ke jurang pada Minggu pagi arah Boyolali menuju Magelang. Karena ini tiang warung ini 4 meter loh, ini di sini aja. Kalau lurus ke sana kan bisa lebih 40 meter. Dari arah mana Mas mobilnya? Mobilnya dari arah Boyolali. Mau ke Magelang? Mau Magelang gitu. Oke. Cukup aja itu. Menurut informasi apa Mas? Kedugaan biasanya mobil itu kecepatan dari sana nggak ngurangin rem sama perseleng. Kebiasaan itu mobil yang dari sana yang luar kota, jadi langsung tancap gas. Jadi nggak tahu kalau di sini tanjakan. Jadi pasti tikungan itu pasti membuangnya ke kanan, gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Namun diduga kuat sopir tidak menguasai medan karena di lokasi kejadian merupakan jalan menanjak dengan tikungan tajam. Beruntung kecelakaan tidak menelan korban jiwa. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras selama 2 jam, 3 kelurahan di Kota Bogor, Jawa Barat diterjang banjir pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah mobil terseret luapan sungai, sementara puluhan rumah warga terendam hingga ketinggian 100 cm.
Sejumlah mobil terseret arus banjir di Gedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat saat hujan deras turun pada Minggu sore. Bahkan sebuah mobil yang melintas di Jalan Raya Kaum Sari juga hanyut terbawa luapan arus Sungai Ciparigi. Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi penumpang dan kendaraan yang terjebak banjir. Beruntung penumpang dan kendaraan berhasil lolos dari arus banjir. Di dekat lokasi ex-Olimpik itu terdapat satu mobil terseret arus dan pengemudi terjebak di dalam. Alhamdulillah sudah diselamatkan. Semuanya banjir lintasan, tidak ada banjir genangan. Penyebabnya mungkin karena adanya penyempitan dan karena kedangkalan. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, terendam banjir lintasan setinggi 100 meter. Warga mengaku permukiman yang menjadi langganan banjir usai diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam. Dari data yang dihimpun tim SAR, banjir lintasan melanda 3 titik di Kota Bogor, yakni Kelurahan Babakan, Bantarjati, dan Cibulu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca hujan deras semalam, Jalan Nasional Penghubung Aceh Utara lumpuh. Selain itu, ribuan korban banjir juga memilih bertahan di rumah dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas. Hujan lebat yang terjadi semalaman menyebabkan banjir merendam jalan nasional di Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Akibatnya akses lalu lintas lumpuh dan sejumlah tim gabungan dikerahkan guna membantu warga yang hendak menyeberang. Nampak sejumlah kendaraan yang mencoba melintasi lokasi banjir mengalami mogok mesin lantaran banjir yang cukup tinggi. Sementara itu, banjir yang merendam 25 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil kian berdampak pada aktivitas belasan ribu warga. Terkait hal tersebut, ratusan korban banjir telah memilih mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Namun ribuan korban lainnya masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas di rumah selama banjir. Diketahui hingga saat ini banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 70 cm hingga 1,9 meter. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum serta kantor instansi pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan atlet judo di Bogor, Jawa Barat panik saat dinding bangunan yang dijadikan tempat bertanding mendadak retak dan juga bergetar. Ya, pemirsa, kepanikan terjadi di Kejurda Judo, Jawa Barat, tingkat SD dan SMP yang digelar di sebuah resort di Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini lantaran bangunan berlantai 2 tersebut tiba-tiba bergetar dan dindingnya mengalami retak. Selain retak, tiang penyangga bangunan juga rontok terkelupas. Ratusan peserta judo yang hendak bertanding terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya udah, keluar dulu. Pertimbangan tadi keamanan gitu ya, pengamanan, jadi kami sengaja pindahkan ke sini supaya pertandingan tetap bisa lancar, berjalan, aman, kemudian juga para atletnya bisa puas gitu ya bertanding nih. Pemirsa, evakuasi seorang pria obesitas dari lantai 2 sebuah rumah kos di Jalan Pademangan 1, Jakarta Utara berlangsung dramatis. Selain berat badan yang mencapai 200 kg, akses menuju kamar kos yang sempit membuat petugas melakukan proses evakuasi dengan teknik vertical rescue. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Sektor Ancol Minggu siang mendatangi kamar kos yang dihuni Denny William di Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara. Kedatangan petugas bermaksud mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis, namun tidak mudah bagi petugas membawa pria berusia 43 tahun dengan bobot sekitar 200 kg ini. Evakuasi pun dilakukan secara perlahan dan berlangsung dramatis. Di tengah aroma yang tak sedap yang menyelimuti seisi kamar, proses evakuasi dimulai dengan mengikat badan Denny pada tandu agar tidak terjatuh. Setelah didorong keluar teras kamar kos di lantai 2,
Proses penurunan dilakukan dengan teknik vertical rescue menggunakan tali simpol. Tandu diikat dengan seutas tambang lalu dikaitkan pada besi penyangga tangga sehingga bisa diturunkan secara perlahan menuju lantai 1. Ada kesulitan karena mungkin udah lama dia BAB mungkin, terus buang air di sana juga, ya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Dengan lokasi yang sempit gitu Bang? Lokasi sempit juga, akses keluar, jalan keluarnya juga agak sempit. Itu yang bikin sulit ya Bang? Bikin sulit. Begitu. Bang, tadi beratnya berapa Bang semuanya? Kurang lebih 200 kilo. Sebelumnya, pihak keluarga meminta bantuan petugas Gul Karmat untuk mengevakuasi Denny William dari dalam kamar kos karena sedang sakit. Setelah berhasil dievakuasi, Denny dibawa ke sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, memaparkan program lorong wisata di hadapan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion, strategi pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan kepada KPRI dan Haji Muhammad Mardiono. Fokus grup discussion strategi pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Aula Kantor Balai Kota Makassar. Kegiatan dihadiri utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan Muhammad Mardiono bersama anggota DPR RI Dapil Sulsel Amir Uskara. Dalam pertemuan ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto memaparkan program lorong wisata atau Longwis. Lorong wisata melibatkan masyarakat yang berwirausaha di lorong-lorong sebagai strategi pengembangan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan atau food security kan diantaranya adalah bagian daripada salah satu dari 21 konten yang ada di lorong wisata. Sebenarnya hal ini memberikan kita sebuah pembelajaran lagi, belajar dari KP, keputusan khusus Presiden, tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Kita bersama dengan para narasumber dan peserta yang hadir pada kesempatan ini untuk melakukan forum diskusi ini dalam rangka untuk menyerap aspirasi terus membangun ide dan gagasan baru yang nanti kemudian insya Allah akan saya sampaikan hasilnya kepada Bapak Presiden ya dalam rangka untuk mempercepat ya kebijakan untuk membangun ketahanan pangan khususnya adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini disebut sudah ada 2077 lorong dari yang sebelumnya hanya sekitar 1000 lorong wisata. FGD ini diharapkan dapat menambah wawasan Pemkot Makassar untuk terus belajar mewujudkan ketahanan pangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polan Festival kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur. Selain bisa menikmati beragam produk Polandia, warga juga bisa mencicipi kuliner yang dimasak oleh chef yang didatangkan langsung dari Polandia. Anda bisa menemukan beragam produk makanan, minuman, dan perawatan tubuh asal negara Polandia di Polan Festival 2023. Acara yang berlangsung 26 November 2023 ini digelar di Hoki Pakuwon, Hoki Darmo, Hoki Mer, dan Hoki Graha Family Surabaya. Poland Festival digelar untuk mengenalkan budaya Polandia ke masyarakat melalui produk unggulan berkualitas dan memperluas kerjasama perdagangan serta investasi. Di sini pengunjung juga bisa belajar bahasa Polandia. This festival, it is as we mentioned, is to boost the cooperation between Poland and Indonesia in many aspects, like academic sector, like education sector, and also business sector. Itu bukan hanya fast moving consumer goods, tapi juga edukasi, juga budaya, juga kuliner. Tahun ini kita bawa chef dari Polandia dan melakukan beberapa event. Salah satunya adalah belusukan di Lampung, Sumatera Selatan. Para pengunjung juga bisa mencicipi makanan khas Polandia yang bernama pierogi. Uniknya, makanan yang berisi daging, jamur, dan kentang ini dimasak langsung oleh chef ternama asal Target
target kita itu membuat hubungan antara Polandia dan Indonesia. Jadi tidak hanya jual produk, tetapi juga mempromosi apa itu Polandia, apa itu budayanya, apa itu produk ya. Tujuannya untuk mengenalkan produk-produk Polandia supaya warga Surabaya terutama dan mengetahui dari produk-produk Polandia ini juga tidak kalah dengan produk-produk dari negara yang lain. Poland Festival berlangsung sejak tanggal 4 November di sejumlah kota seperti Bogor, Bandung, Jakarta, dan Denpasar. Dengan pameran ini diharapkan masyarakat Indonesia bisa mengenal lebih jauh kuliner dan budaya Polandia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.